Ujian. Seringkali kita dengar kata-kata itu dan seringkali kita lontarkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita tidak sadar bahwa kita tidak paham dan tidak mengerti apa itu makna ujian. Yang pertama, ujian itu pasti datang kepada setiap hamba, kepada setiap insan yang bernyawa. Dan secara bergantian. Kemudian yang kedua, ujian ini tidak hanya berupa kekurangan harta, tidak hanya berupa kemiskinan, tidak hanya berupa kesedihan, tidak hanya berupa air mata. Namun ujian ini bisa jadi Allah berikan kepada kita dengan konteks yang berbeda, seperti kekayaan, harta, tahta, jabatan, dan yang lain sebagainya. Dan Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, walju'i, dan kelaparan, wanaksin minal amwal, dan kurangnya harta, wal anfusi, dan jiwa, wassamarat, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah telah berfirman bahwa Allah menguji hambanya tidak hanya dengan satu cara, melainkan banyak cara Allah menguji hambanya, melainkan dengan beberapa konteks yang sangat berbeda. Maka yang pertama, Allah sebutkan bahwa Allah menguji hambanya bisa jadi dengan sedikit rasa ketakutan yang berujung kepada cemas dan pesimis. Ketika kita merasa pesimis, maka semua yang dimimpikan oleh kita tidak akan menjadi kenyataan. Karena kenapa? Ketika kita pesimis, sama saja kita bersuuzon kepada Allah. Kita tidak yakin akan kekuasaan Allah. Kita tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan keinginanmu. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda zonni abdi bi, aku ada pada prasangka hambaku. Ketika kita berprasangka buruk terhadap Allah, ketika kita pesimis dan tidak yakin akan kekuasaannya, maka Allah ada pada prasangka tersebut. Falyazunnu bi masya, maka berprasangkalah kepadaku sekehendaknya. Itu merupakan contoh dari salah satu ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Namun banyak dari kita yang salah menafsirkan sebuah ilmu, sebuah kata-kata, sehingga kita tersesat dalam kata-kata tersebut. Banyak orang yang berpikir bahwa orang soleh itu, bahwa orang baik itu tidak akan diuji oleh Allah. Namun pemikiran seperti itulah yang salah. Justru orang soleh, orang baik yang akan lebih diuji oleh Allah, diuji oleh dalam keimanannya, diuji dengan kesabarannya, dan diuji dengan hal yang lainnya sebagainya. Karena cara Allah cinta kepada hambanya, cara Allah sayang kepada hambanya, Allah akan memberikan ujian kepada seseorang tersebut. Beda dengan prinsip manusia. Prinsip manusia itu ketika dia baik, ketika dia pintar, maka dia akan lulus, akan ditaikan. Contohnya seperti itu. Namun Allah beda.
Jika dia soleh, jika dia baik, imannya bagus, maka Allah akan uji dia. Apakah dia benar-benar ataukah dia tidak. Maka jika kita berpikiran bahwa orang soleh itu, orang baik itu tidak diuji oleh Allah, hapuslah pemikiran itu, gantilah pemikiran itu. Justru orang soleh, orang baik yang akan lebih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku semuanya, ketika kita diuji, ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua kunci yang dimana ketika kita menguasai dua hal tersebut, maka kita akan merasakan tentram, damai, dan akan mengerti, akan faham terhadap apa yang Allah turunkan. Apa dua kunci tersebut? Yang pertama adalah sabar. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, Wabashshirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya ketika kita sabar, maka hasil dari kesabaran itu yang kita tunggu-tunggukan. Kemudian yang kedua, yaitu syukur, bersyukur atas semua nikmatnya, meskipun manusia sangat berperhitungan sekali. Ini mah baru segini, ini mah baru segitu. Padahal bukan hanya dia saja yang berada di bawah, namun banyak yang ada di bawahnya. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah yang lebih rendah darimu. Wala tanzuru illa man huwa fawqahum. Dan jangan melihat apa yang ada di atasmu. Bahwa ajdaru, karena yang demikian itu lebih patut. Allah tajdaru, agar tidak mengurangi nikmat Allah alaikum, nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sampai Nabi Sulaiman berdoa meminta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, berilah aku ilham an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, ilham untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan, agar senantiasa berbuat amal soleh tardohu, yang Engkau ridhoi, wa adkhilhi, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, kepada golongan hamba-hambamu yang soleh. Sementara kita baru dikasih cobaan beberapa saja, kita sudah mengeluh. Padahal rasa syukur itu yang akan membuat kita menang dari cobaan, dari ujian tersebut. Teman-temanku semuanya, musibah dan cobaan itu seperti bayangan yang selalu mengikuti kita. Maka dimanapun, kapanpun kita berada, kita harus siap untuk menerima cobaan dari Tuhan, untuk menerima ujian darinya. Dan kita senantiasa mempunyai dua hal, yaitu sabar dan senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Dan perlu kita ingat kembali bahwa ujian ini tidak hanya kemiskinan, tidak hanya kesusahan. Yang miskin diuji dengan kesusahannya, yang soleh diuji dengan kekuatan imannya dan kesabarannya. Begitu pula orang kaya diuji dengan hartanya. Begitupun orang yang berjabatan, yang punya jabatan setinggi-tingginya, maka dia diuji dengan tanggung jawabnya. Mulailah detik ini dengan beristighfar, dengan tabayun, tetap rendah diri, renungkan hati kita, renungkan diri kita, bahwa kita diuji itu karena Allah sayang
berpikirlah positif kepada Tuhan, berpikirlah yang baik terhadap Allah, maka Allah pun ada pada prasangka kita, maka Allah pun akan timbal balik kepada kita. Ana inda zonni abdi bi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.